Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT Limba dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Sekarang kita ambil nada nih ya. Oke. Sebentar Eke ambil ini di Monas ya. Jauh Amir rumah. Nih ya, nih. Nadanya ada di Sindang? Ada. Oh, okay. Nih nadanya C. Oh, C. C minder. Jangan C mingkem. Gak bisa nyenyong dong kalau C mingkem. Nih ya. Ya. Do. Fals banget deh suara Ye. Masa sih? Iya. Coba ulang lagi. Coba lagi ya. Ini beneran nih. Iya. Serius. Do. Coba lagi. Do. Kok fals lagi? Tadi udah bener, tadi fals. Coba. Ini kali pengaruh mas. Enggak ada. Itu coba. ngaruh pita suara kali. Ya udah jangan do deh, re sekarang. Do, re. Oke. Re. Itu udah bener tuh. Bener kan? Bener. Berarti do tadi fals, re bener. Mi. Di bawah ya? Iya. Padahal mestinya naik ya? Iya harusnya. Oh mestinya naik? Harusnya naik dong, masa oktav ke bawah? Oh iya, oke, coba. Mi. Ini fa, udah nih udah Oh udah fa. fa. Fales. Aduh, mending ya latihan vokal deh. Latihan vokal gimana? Tapi Eke mau latihan vokal buat suara yang fals. Tapi nggak hanya vokal aja yang fals di Eke. Apa sih? Kentaki juga. Oh, kentut iya. Ya kalau gitu udah bisa ditolong. Nggak ada lesnya? Nggak ada les kentut. Biar nggak fals. Makanya gini nih, aku kasih tahu ya. Aku kan les vokal tuh, tapi aku nggak bisa ngajar. Kalau teman aku ini, Eke punya temaram, Desa bisa ngajar, Desa nyanyi juga, bisa ngajar vokal, Desa nyanyi juga. Udah melalang Buenos kemana-mana, ya kan nyanyinya. Dan dia barusan ikut Idol, Indonesian Idol. Oh gitu? Menuju puncak. Bukan. Gak apa-apa, dia lucu. Salah lagu gue. Bukan salah. Lagunya yang bener dong. Jangan ngajarin orang tua, salah deh. Maaf itu tadi Avi, ini Idol. 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 Kalau Idol idola Indonesia gitu kan. Gitu. Indonesia. Kalau kita idola para orang bergaul. Anyway, ya udah gitu. Namanya KB. Sirait. Mantap kali suara mudekku. Kalau gitu kita ngobrol sama Diana. Boleh. Delman Gol dan Elman bergol. Kita sekarang Udin Adin Samde KB. Hai semuanya. Dia dijulukin tau nggak apa dulu? Apa sih? Jessie J-nya Indonesia. Takut banget. Dia tuh nyanyi ya kayak dia ya baru buka mulut segini aja nih. Ya, suaranya udah tinggi banget. Oh gitu. Eka pengen denger dong suara tingginya. Coba. Coba rasa dulu ya Pak. Suara yang tinggi kalau kita kan hati ya. Iya hati. Kalau Eka enggak. Apa? Eka hak yang tinggi. Oh iya. Pengen. Nah gitu dia, ini dia namanya Gaby. Nah kalau mamanya Gaby mawar belajar, kalau mau belajar sama Gaby, karena dia guru vokal juga. Tadi aku dibilangin sama Desa. Kenapa tuh? Belajar do re mi fa sol la si do nya aja fales gimana gitu. Masa sih? Iya. Iya sebenarnya kalau ngajar les gitu gimana dia coba? Yang paling basic sekali tuh apa Ye? Yang paling basic pastinya kita tuh harus belajar dulu yang namanya teknik diafragma. Itu udah basic. Tahu nggak diafragma? Entah gimana Ayo. gitu. Diafragma. Nah, jadi Desa namanya fragma, Wak. Diafragma. Desa fragma. Iya. Desa fragma. Diafragma tuh ini perut. Itu gimana deh coba. Jadi kita akan belajar teknik Desa fragma ya, Wak. Iya. Diafragma itu sebenarnya Dari duduk bisa nggak sih Beb sebenarnya? nggak bisa soalnya aku pakai korset, Wak.
Ini kalau berdiri kepala gue kepotong nggak? Kepala potong nggak? Kepotong. Ya udah nggak apa-apa, kalian udah apa kan muka aku. Gimana tuh Jadi basically, ini aku kasih lihat dulu ya. Diafragma tuh otot. Dia tuh melingkar dari sini sampai ke belakang sini sebenarnya. Oke. Nah, dia tuh posisinya di bawah dada, di atas perut di sini. Jadi, kalau misalnya kita mau belajar teknik diafragma, basically itu kita harus kita main analogi ya. Ceritanya ini kita bayangin ini jadi balon. Nah, baju salon. Aku suka. Nah, ini balonnya. Nah, kita mesti memompa udaranya lewat mulut gitu. Jadi ceritanya ini pompanya, ini balonnya ya. Ini pompa, ini balon. Jadi pada saat kita tarik napas dari sini, ngambil napas dari mulut, ininya tuh harus kita kembangin ke depan gitu. Tarik nafas kan jadi? Iya. Contohnya kayak gini. Coba kalian berdua bisa tekan perut aku sekuat-kuatnya. Sekuat-kuatnya rada bawah dikit. Korset, Pak. Jangan diulangin lagi. Ini dia ketawa aja udah ototnya udah itu. Coba tarik nafas. Tekan yang kuat banget, jangan disentuh doang, ditekan. Nih, sekarang aku tarik nafas 1 2 3. Iya kayak gitu. Ini coba ya tampak samping ya biar teman-teman pada bisa lihat. Coba aku rotate dulu. Ini kayak mau olahraga ya gue posisinya kayak gini. Ini ya, kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Oh ya udah. Ini agak-agak pegel nih kaki gue. Tarik nafas ya 1 2 3. Kayak gitu. Jadi perubahannya gitu. Sebelum tarik nafas biasa, pas tarik nafas langsung gitu, langsung kencang dia. Itu ngefek ke nyanyinya kita. Ngefek banget gitu. Karena khususnya untuk kalau lagi pas mau begitu apa pas nada tinggi, nada apa aja. Nada apa aja. Jadi basically ini tuh kayak fondasi kita buat nyanyi. Supaya pada saat kita nyanyi itu nadanya nggak lemes. Terus kita juga bisa eksplor suara kita dengan lebih lagi pakai ini. Soalnya kalau nggak pakai ini, kita jadi lebih terbatas nyanyi. Jadi kurang bisa nada ke bawah, kurang bisa nada ke atas, kurang bisa napas panjang dan lain-lain gitu. Karena itu untuk strength kita juga, iya, untuk power kita juga. Bener. Power suara. Jadi kan kekuatan itu di nada kan nggak harus tinggi, nggak harus rendah, nggak harus di tengah-tengah. Pokoknya setiap nyanyi kita harus punya power. Bener. Makanya nyenyong tuh capek. Capek ya. Gitu. Betul. Jadi gimana nih? Eka ngomong nih ceritanya. Iya. Jadi jangan kebalik ya. Pas tarik napas ini ngembang. Jadi bukan pas tarik napas dia kempes. Gitu. Jadi kayak gini. Ini mulut, ini perut. Tarik napas, dia ngembang gitu. Iya gitu. Tarik napas ke dalam, ngembangnya ke depan. Zup gitu. Iya gitu. Ngerti nggak lo? Itu mesti latihan terus-terusan ya? Iya. Harus. Kita harus berapa lama tuh? Pokoknya yang penting sampai kita terbiasa dan ngerasa pada saat nyanyi itu langsung otomatis kayak gitu. Gitu. Jadi harus diulang-ulang. Kamu sendiri emang dari kecil kamu udah ada kemampuan ini atau kamu belajar untuk ini? Ini tuh karena kan aku ada yang bawa norok gitu ya, suaranya udah bagus gitu. Aku sih sebenarnya, aku nggak inget. Pokoknya pertama kali aku iseng-iseng nyoba nyanyi itu gara-gara aku beli album, dibeliin sih lebih tepatnya, waktu itu kan masih kecil ya, nggak punya duit. Dibeliin album Petualangan Sherina sama orang tua aku. Kan dulu filmnya laris banget tuh ya kan. Aku minta, aku minta tuh buat belajar lagu-lagunya, akhirnya dibeliin albumnya. Terus pas lagi di kamar sendirian aku suka ngulang-ngulang lagunya sambil aku ikutan nyanyi. Terus aku ngerasa kayak pas aku nyanyi tuh kayak nadanya nggak beda. Jadi kayaknya aku bisa ngikutin nadanya gitu. Kalau umur berapa? Aduh, sebelum TK sih sebenarnya. Hah, TK udah bisa ngikutin nada loh. Ingat nggak? Masih ingat nggak lagunya? Yang kamu suka nyanyiin gini. waktu kecil. Bintang-bintang di langit menyimpan sejuta misteri, kayak gitu dia nadanya. Berkedip-kedip. Iya, bermain mata. Bintang, kefals nggak? Fals banget. Kamu jangan merontokkan ini kuda. Mimpimu ya. Iya, aku kan juga kadang-kadang punya mimpi menjadi penyanyi. Cuma sampai sekarang aku selalu takut kalau disuruh nyanyi. Kenapa? Oh iya. Karena aku takut dikontrak. Tahunya dikontrak. Nyanyi aja nggak bisa. Terus akhirnya dia bisa nyanyi-nyanyi dari kecil. Sekarang melebarkan sayapnya sampai ke Indonesian Idol. Tapi ini juga nggak cuma idol doang, Tan. Kamu baru yang kali ini ikut festival atau ikut kontes nyanyi Kalau atau kompetisi nyanyi Indonesian Idol itu benar-benar kompetisi nyanyi serius yang aku ikutin.
Sebelumnya tapi ada juga The Next Boy Girl Band. Itu tahun 2000 di iya, JTV. GTV tahun 2017. Terus sekitar tahun 2016 kalau nggak salah itu aku ikutan Just Duet di Net TV. Gitu. Terus semuanya gimana? Ada kalau yang Just Duet tuh experience pertama aku ikutan kompetisi TV. Nah, itu waktu itu aku 11 besar. Terus The Next Boy Girl Band itu aku juara 2. Tapi as a group ya, karena kan dia konsepnya girl boy band gitu kan. Nah, yang Indonesian Idol ini baru aja aku di urutan ke-13 bareng sama Joy. Gitu. Oke. Berarti itu prestasi sih sebenarnya ya. Sebenarnya prestasi karena untuk ikut satu kompetisi aja kan butuh mental yang kuat ya. Benar. Menurut kamu gimana coba? Mungkin supaya teman-teman juga bisa mengambil pelajaran yang penting pada waktu mau mengikuti kompetisi, apa yang kamu harus persiapkan? Aduh, sebenarnya selain suara ya, mental juga. Mental banget sih. Kalau aku sih anaknya tiap kali ditanya begini pasti jawabannya mental. Suara gitu. tuh enggak. Maksudnya suara nomor 2 gitu. Kalau kan itu singing competition. Kalau bagi aku teknik itu udah kayak aku personally ngerasa kayaknya udah cukup aman gitu. Cuman mental itu bisa mempengaruhi orang yang suaranya bagus banget sekalipun. Bener Tan. Kayak itu mamanya mau nyanyi terus udah gitu kayak diliatin presiden pamanya. Kemarin aku tuh nyanyi di Kemenlu. Itu ada Bu Retno-nya sendiri. Cuman nyanyi seuprit doang karena pembukaan. Di Serambi ya. Yang tremor, yang apa gitu takut. Terus pernah nggak mengakibatkan suaranya sampai meletot gitu? Pernah nggak sih seorang kayak gini yang suaranya tinggi banget? Kan kadang-kadang kan kita saking senewan atau saking deg-degan ya kan pas mau nyanyi yang bintang gitu repot kan. Itu sering juga loh di idol, di acara-acara nyanyi gitu sering juga kan. Iya kan gitu. gimana nggak sih? Kayaknya pernah deh, pernah kok. Berarti itu manusiawi ya? Manusiawi sebenarnya. Iya. Terus gimana lu caranya kayak mamanya udah jatuh terus cover itu? Gitu. Gimana itu? Nah itu tuh sebenarnya latihan mental kita tuh harus diasah lewat jam terbang. Jadi semakin sering kita hajar nyanyi terus, pokoknya even ketika kita ngerasa aduh tadi tuh jelek banget, nanti nextnya ada kesempatan naik panggung lagi, hajar lagi karena itu tuh harus terbiasa dulu biar kita lama-lama jadi mental baja. Ya jadi kita bayar dengan next performance-nya harus lebih bagus. Betul. Bisa nggak misalnya untuk mengatasi rasa deg-degannya, jadi pada waktu kita mau nada tinggi biar nggak meletot kita kencengin powernya. Gitu. Jadi kayak kalau orang balap tuh cet gitu. Gimana itu? Kambing ya, Wak. Gimana deh? Itu tuh sebenarnya tergantung kebutuhan lagunya ya. Kayak kalau misalnya abis itu tuh bagiannya harus pelan, ya kita harus tetap kembali back on track sesuai dengan dinamika yang seharusnya gitu. Jadi jangan sampai kalau kita tengsin atau malu, malah kita berusaha buat nutup-nutupin, tapi jadinya malah jadi over gitu kan. Gitu. Jadi sesuai dengan konteksnya aja. Kalau emang waktunya buat power sesudah itu berarti tetap on schedule lah gitu istilahnya. Oke. Nah, jadi kesibukan kamu sekarang nih sehari-hari di luar mengikuti kompetisi apa? Aku tuh sekarang ngajar, kembali lagi mengajar ya kan, ngajar vokal terus sama aku balik bareng sama band aku, karena aku juga punya band gitu. Oke. Terus rencana ke depannya? Rencana ke depannya aku sih pengen lebih berkarya dulu di media sosial, karena sebenarnya kan untuk saat ini juga aku mesti menunggu sampai Indonesian Idol tuh bungkus dulu acaranya supaya aku bisa ngeluarin karya gitu. Karena kalau ngeluarin karya sebelum Indonesian Idol bungkus itu masih belum boleh gitu sebenarnya. Pengalaman berharga apa yang buat kamu tuh sangat berarti gitu saat mengikuti Indonesian Idol itu? Yang paling buat kamu ini pelajaran banget nih gitu. Sebenarnya mungkin pelajarannya kalau ditanyain ke tiap kontestan tuh pasti value-nya beda-beda ya. Cuman kalau aku justru aku ngerasa lewat Indonesian Idol tuh aku lebih bisa melihat cara pandang masyarakat terhadap musik gitu. Kayak misalnya selera mereka kayak gimana, mereka lebih suka suara yang seperti apa, kayak gitu. Karena kan ujung-ujungnya bagaimanapun teknik kita, seberapapun idealisme yang kita punya, ujung-ujungnya kalau memang kiblatnya kita mau ke mainstream, mau ke pop, music pop gitu, kita harus ngelihat apa yang masyarakat suka gitu. Nggak bisa dipungkiri. Kalau komersial ya. Kamu sendiri menurut kamu gaya kamu kemana? Nah, kalau ngelihat kamu sendiri, nggak ngelihat masyarakat. Aku tuh sebenarnya basically suka
nyanyinya suka nyanyi pop ballad, sukanya nyanyi pop ballad ya. Orang Batak kan, kayak gitu. Suka nyanyi pop ballad. Misalnya Raisa gitu. Ya itu bisa. Terus lagu-lagu favorit aku yang biasanya sering banget aku nyanyiin kalau sama band aku tuh misalnya lagu Dewa 19 Pupus, Risalah Hati. Tapi dijadiin kayak diva-diva gitu ya, Mas. Iya, atau Reza Artamevia, lagu-lagunya dia kan masuk banget tuh ya kan. Aku juga suka tuh lagunya Reza ya, Reza Hadian. Dia acting, Wak. Oke. Ya oke kalau gitu. Aku mau ngomongin nih di Idol. Jadi gini, di Idol itu kan dia karena tembikar Akike dan gue tahu dia bisa nyanyinya bagus banget ya kan. Terus bahasa Inggris, maksudnya kalau nyanyi bahasa Inggris pun itu almost perfect gitu. Udah cara dictionnya, cara penghayatannya segala macam. Gue kaget lo tereliminasi, Wak. Lo kaget nggak sih? Maksudnya kayak apakah lo udah ada feeling atau mamanya kayak udah ya udahlah emang gue nothing tulus di Idol. Soalnya gue punya grup ya Elman GB3. Gue sama Elman GB3 tuh kayak ngomongin nih, gila si KB keluar, gila nih apa sih maunya Idol gitu loh. Maksudnya maunya orang Indonesia tuh apa gitu loh. Nah itu gimana lo menanggapi itu? Bakal kecewa? Apakah ya udah gue nothing tulus? Apakah kayak kaget apa gimana tuh? Sebenarnya gue ngerti sih kalau ada teman-teman internet nggak tuh bahasa gue. Netizen bilang aja netizen elah. Netizen. Kalau misalnya Mpok Neti tuh misalnya pada bersimpati atau pada senang sama gue dan menyayangkan gue keluar, gue cuman bisa kayak thank you for feeling that way gitu. Cuman gue sendiri tuh sebenarnya ngerasa kayak gimana ya? Ngerasa Indonesian Idol tuh bukan akhir dari perjalanan karir gitu seharusnya. Benar. Gitu. Karena banyak banget yang nggak menang di Idol bisa. Iya. Kan nggak menang. Apa? Idol kan nggak menang Idol kan? Iya emang nggak menang, emang nggak ikut. Wah. Jadi aku tuh ngerasanya kayak aku pengennya tuh sebenarnya Mpok Neti yang lagi nonton itu aku pengennya kalian tuh berpikir bahwa ini tuh seharusnya dilihat sebagai peluang aku untuk berkarya lebih dulu, lebih awal gitu. gitu. Betul loncatan ya, karena masuk Idol aja tuh susah, masuk 100 besar sampai tahun berikutnya. Indonesian Idol sendiri sebenarnya kayak suatu privilege sih. Benar. Privilege. Jadi aku pengennya sih selama ini masih pada masanya aku pengen memanfaatkan ini sebaik mungkin gitu. Bagus sih sebenarnya, jadi itu membuat kita lebih semangat lagi dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Benar. Gue waktu itu sempat yang The Voice ya, The Voice of Holland. Waktu itu jadi audisinya banyak, terus gitu udah kayak gitu nyampe lah ke blind audition yang kursinya nggak muter kan, pokoknya nggak ada yang muter, gue balikin kursinya, gue balikin aja tuh kursinya. Itu sempat kecewa sih gue sempet kecewa, nggak mau nyanyi 3 bulan. Udah berarti suaranya false tuh di situ. Nggak fals, terus sama ngatain gue false. Gimana sih? Nggak fals, tante. Pada nggak muter kursinya. Ya, karena emang waktu itu ya gitu, karena reality show semua tuh banyak segala hal terjadi. Pertama mental mungkin Eke belum cukup, belum kuat gitu, terus udah kayak gitu banyak satu dan lain hal yang membuat emang jadinya tuh kita nggak ngasih performa kita yang 100%. Iya sih, padahal itu sebenarnya bangkunya pada macet semua. Iya bener, belum diperbaikin. Jurinya panik ya, Pak. Jadi kenapa? Jurinya udah pencet gitu. Gitu. Jadi ada pesan-pesan nggak buat teman-teman semuanya kalau misalnya mau terjun ke dunia nyanyi, dunia tarik suara, ya kan, tarik kambang semua dunia nyenyong. Harus kerja keras, harus latihan nyanyi terus, harus berpikiran terbuka gitu, harus selalu mencari tahu tentang what is happening gitu di dunia industri musik. Terus juga mentalnya harus kuat banget sih. Gitu. Harus tahan banting apapun yang masuk ke dalam kehidupan kita selama perjalanan karir itu harus hadapin gitu, jangan sampai ngedown. Iya kan. Tapi dia selain bisa nyenyong, dia bisa juga baca bintang. Bintang kejores. Bintang jorak. Ya ini maksudnya astrologi. Coba dong Eka dulu ya. Boleh. Kalau ini ada kontennya juga ngomongin astrologi. Oh gitu. Bener. Apa konten kamu namanya? Itu sebenarnya baru aku bikin di highlight story ya saat ini. Cuman nanti nextnya aku sih ada rencana pengen bikin konten bareng sama astrologer, ada namanya Godvin di Instagram. Jadi aku pengen bikin
sesi baca zodiak para kontestan idol gitu. Cocok, gue yakin sih naik sih. Coba Eke bacain Eke. Oke. Aries. Aries. Ya. Ini gimana ya? Orang yang zodiaknya Aries tuh banyak kan ya. Jadi ini semacam pendahuluan dulu ya. Walaupun banyak orang yang Aries, tapi kan personality-nya pasti tetap ada bedanya kan. Nah sebenarnya itu karena walaupun kita lahirnya di seasonnya Aries tuh, tapi pada saat kita lahir itu ceritanya di langit tuh kita nge-screenshot posisi benda-benda langit. Nah itu ya, iya. Jadi ini analogi gampangnya ya. Jadi hasil screenshotan posisi benda-benda langit itu yang kita sebut dengan birth chart gitu. Ya, jadi birth chart. Ya, chart lahir kita itu bisa menunjukkan planet ini lagi di zodiak apa pada saat kita lahir, dan itu bisa ngebantu menjelaskan personality kita kayak gitu. Nah, kalau Aries sendiri, Ariesnya doang nih ya. Ini kalau misalnya ditanya Aries kan berarti maksudnya tante tuh Aries Sun, karena Aries Sun itu artinya Sun itu berdasarkan tanggal lahir gitu. Sun matahari ya. Kalau Aries Sun bukan tanda. Aries anak laki-laki. Ini kalau ngelihat dari Ariesnya doang, Aries Sun, itu sebenarnya Sun artinya adalah identitas diri, ego, apa yang memotivasi kita untuk menjadi diri kita sekarang. Itu Sun gitu. Jadi setiap planet tuh di astrologi ada perannya masing-masing. Nah, kalau Sun tuh gunanya buat itu, ngebahas tentang dan menjelaskan tentang tentang identitas diri, tentang ego. Yang gue banget tuh gini nih, kalau gue gini tuh gue banget gitu. Padahal egonya biasa-biasa aja loh. Masa? Iya. Terus ini masih introduction. Masih panjang ini kita. Iya. Oke. Dicatat ya, ini kita lagi kuliah umum. Nah, kalau Aries, kalau posisi Sun ada di Aries, biasanya sifat orangnya itu, identitas dirinya itu dia ngerasa sangat passionate dalam melakukan apa yang dia tahu dia suka gitu. Dan dia tuh biasanya confident dan juga apa ya, gak neko-neko gitu loh. Kalau nggak suka ya dia bakal ngasih tahu. Kalau suka ya dia bakal apresiasi kayak gitu. Aries tuh they are brave just like that gitu. Brave ya. Sama Eke. Desa brave. Ini apa sih? Kalau aku Pisces. Oke. Pisces ada Pisces. Biar pula. Pisces. Nah, jadi Pisces aku ikan elemen api. Pisces. Itu pintapa ya. Gue Pisces, semongko. Ya enggak, jadi kalau Eka itu Pisces. Pisces. Iya, Pisces sekalian, Wak. Elemennya air. Air, iya. Nah, kalau Eka gimana? Kalau Pisces itu biasanya mereka terkenal dengan kreativitasnya ya. Mereka punya banyak ide dan mereka juga suka berhayal sih, lebih tepatnya berhayal kayak kalau misalnya gue bikin gini enak gak ya gitu. Mungkin mereka terlihat sangat imajinatif, tapi kadang imajinasi mereka tuh ada gunanya gitu buat ide-ide mereka kayak gitu biasanya kalau Pisces ya. Terus selalu berimajinasi ngondek. Jadi realisasinya ngondek. Iya benar. Ngondek nggak hits say. Iya gitu. Ya Udin, kalau gitu sekarang kita belajar ini dong. Belajar vokal. Kan dia bilang mereka suruh belajar vokal. Iya, soalnya suka fales, kalau mamanya kita kan suka bikin TikTok tuh nyanyi-nyanyi, terus udah gitu kayak kok fales banget, ya kan? Lagunya di Jakarta, dianya di Papua gitu. Jauh ya, Wak, jauh banget. Ya ampun, mahal lagi terbangnya. Makanya gitu. Iya, Wak. Ayo mana kita ambil gitar, Oke, iya, cus. Pakai gitar dong, pakai ukulele. Ini kita boleh nyenyong apa takut kena copyright? Tapi jangan pakai lagu. Kita coba pemanasan aja ya. Oh ya la. Kalau mau kunci apa C aja ya. Ya udah, C aja. Do. Enggak, kita mesti ingat dulu yang tadi sempat aku mention, diafragma. Diafragma, iya. Di sini di halaman gaul namanya bukan diafragma. Diafragma. Ototnya jadi ngondek. Jadi letoy. Diafragma. Jadi si Desa, ingat sebelum kita mengeluarkan suara, iya biar kelihatan ya samanya. Mau kemana? Naik angkot. Kan jadi regandul nih. Coba Indah. Jadi nih
Do, kita coba ikutin nadanya, kita coba tahan 5 ketukan ya. Tua Gapatma gitu, baru tarik napas lagi kayak biasa. Oke. Jadi sebelum kita membuka suara, tarik napas dulu sambil kembangin perutnya ke depan. Udah siap? Abis itu kita mulai. Do. Iya. Nah, jadi close do. Tapi itu ngerasa ya kalau pakai diafragma tuh suara nggak goyang. Iya. Dari lima ketuk, kayak soak gitu. Enggak, gue tadi berasa, makanya gue bilang do. Bagus. Gue berasa lepas, soalnya gue bilang do. Keluarin semuanya. Keluarin. Udah jangan do lagi deh, ntar gue do. Ya Udin, sekarang re Jangan kali ya. re. Do, re. Nah tapi kalau misalnya kita udah ngeluarin suara, ini perutnya tadi kan udah maju ya, jangan kempes lagi. Jadi selama kita belum berhenti bernyanyi, perutnya maju terus gitu. Jadi misalnya gitu, padahal gue tahu. Diet gue berantakan dong. Perut Eka suruh gendut terus. Ada Eka kan tahan perut maksudnya. Flexing, gitu. ototnya aja, jangan diisi, ototnya aja dimajuin. Oke. Jadi misalnya tadi aku minta kita tahan 5 detik, berarti 5 detik itu perutnya harus tetap dorong terus, jangan kempes. Kayak kempesin gitu nggak? Nah, sebelum kita ngerasa perlu untuk tarik napas, dia ditahan dulu, jangan sampai kempes supaya powernya ada gitu. Coba ya. Coba dia dulu deh. Udah. Gini lah ya. Nardol kita semua. Barengan aja udah. Barengan. Nih, gini. Tarik napas ya. Tuh, 2, 3 kembungin. Kempesin. Nah. Selalu ada ya. Do, re, biet. Oke. Sekarang mi, mau nggak? Ya udah boleh, terakhir mi ya. Mi. Yuk, tarik napas. Balonnya keluarin, tahan. 1, 2, 3. Mi. Oh. Nah. Mi keriting. Oh jadi gitu ya Jawa? Iya gitu. Jadi buat kalian yang mungkin mau belajar vokal, itu berarti harus mikirinnya desefragma dulu. Desefragma. Baru suara. Bener. Tapi gue denger kalau mamanya ada suara, maksudnya suara kepala itu, suara leher itu tuh apa Beda sih? lagi ya? Beda lagi. Coba kamu kasih lihat dong. Coba. Suara kepala, Iya. head voice ya. Jadi Iya. kalau yang biasa kita kenal tuh ada yang biasa kita nyanyiin real voice kita. Habis itu ada head voice dan juga ada falset. Iya. Ada juga kalau nada rendah itu biasanya kita nyebutnya chest. Karena kenapa dia dibilang chest? Karena di sini pada saat kita hit nada rendah pasti kerasa getar di daerah dada gitu. Itu chest gitu. Coba gimana head? Nah, jadi kalau head itu biasanya suaranya kayak gini. Buka bentar ya. Biar kalian semua juga tahu muka aku. Oh, cantik. Iya. Ini suara biasa. Do. Sekarang yang ini adalah head voice kurang tinggi ya. Coba aku tinggiin dulu biar bisa berasa perbedaannya. Do. Ini real voice. Sekarang ini head voice. Do. Sekarang ini falset. Do. Gitu. Beda-beda dikit gitu. Kalau falset biasanya produksi suaranya kedengeran lebih gassy, kayak banyak napas gitu. Kalau head voice biasanya lebih bulat. Dan biasanya head voice itu kalau misalnya kita bisa produksi suaranya dengan bagus, kadang bisa kedengeran mirip banget kayak real voice. Jadi ketika kita, itu bisa diakalin tuh. Jadi ketika misalnya kita nggak nyampe nada tinggi itu, pakai real voice, pakai aja head voice gitu. Eka nggak bisa tuh semuanya tuh. Head voice, false voice, Eka nggak bisa. Eka cuma bisanya bass voice. Wow. Ngebas banget ya emang. Oh, kalau di choir ngambilnya bukan alto ya, bass ya? Iya. Yang cowoknya. Eka akhirnya do. Coba Eka buka dulu ya biar kelihatan. Do. Ya, Oke.
Jadi guys, kalau mamanya kalian pingin belajar vokal, boleh aja mungkin kayak follow Instagram. Nomornya di sini. Iya, nomor di sini. Boleh follow Instagramnya KB. Mungkin bisa kontak-kontak ya, pasti dibales loh. Iya. Atau mungkin dan YouTube-nya mungkin nanti lo ada ini juga kan? Ada konten juga kok. Ada konten Iya. vokal juga. Yes. Gitu. Tapi kalau mau belajar yang fals sama Eka. Ngaco ya. Yang agak-agak meletot-meletot. Nah. Ya sudah deh, thank you so much ya. Thank you ya, Baby. Thank you for having me, Tan. Thank you for having me, Man. Ini Idol adalah batu loncatan, gue yakin lo pasti ngok. Amin. Jangan kita Eke ya, ajak-ajak bikin single kali. Enggak Oke, dong. kalau gitu Jangkar Lupita di Leker. Di like, Oh, translator. ya, Kalau gitu di Kompas. di komen, ade aja, Subscribe. di subscribe, Dan di share dadu. di share. Oke, sampai ketemu lagi di Diamond Go. Debbie Dan Elna Bergo. Thank you. Do. Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Bareng.